Ada cerita Bu, yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Solawat ini didefinisikan ad-du'a. As-salatu ad-du'a. Solawat ini berdoa Pak, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita. Saya seorang ini Bu, yang menjadi pelakunya atau korbannya. Saya pertama kali ada di Kalimantan Barat ini kurang lebih saya 7 tahun Pak. Saya memang asli kelahiran Pontianak, asli bapak saya di sini, emak saya di sini. Tapi saya lama di Jawa Pak, mondok di Jawa. Gantikan bapak saya ketika meninggal dunia. Selama 2 tahun, 2 tahun pertama saya tidak pernah kemana-mana. Artinya saya fokus di pesantren. Ikut organisasi Nahdlatul Ulama pun belum masuk di dalamnya. Sampai beliau ini maksa saya ini, beliau Ustadz Mardi ini maksa, ayolah ikut di NU. Belum, saya belum siap. Artinya saya tidak mau keluar Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kesibukan saya ini ngajar di kampus Pak. Di IAIN itu ngajar. Sering ketemu dengan Dr. Usman sama mahasiswi begitu kan. Sama Dr. Usman. Mahasiswa jarang ketemu Bu. Kalau sama mahasiswi sering beliau ketemu. Kemudian Pak, saya diajak sama beliau. Saya tetap tidak mau. Dan orang sering ngundang saya Bu, ngundang pengajian, ngundang untuk bawa orang nikahan. Itu tidak pernah mau saya Pak. Tidak pernah mau. Sampai kurang lebih 4 tahunan Kempuru Semangkin ini, baru sekarang ini 3 tahun terakhir inilah mau saya ikut orang organisasi ini mau. Pertama tidak pernah mau Pak. Diam jak di rumah, ngajar jak budak. Urusan rezeki ya urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mikirkan dia. Saya tidak mau mikir rezeki yang dikasih sama Allah. Dikasih makan alhamdulillah, tak dikasih pun ya minta lagi sama Allah Pak. Sampai Pak di tahun pertama Pak, saya hidup sendiri Bu. Istri saya tidak dengan saya, pulang sama anaknya ke Jawa. Karena istri saya orang Jawa. Saya di sini sendiri. Saya bilang pulang saja. Nanti kalau sudah nyaman saya panggil lagi nanti sampean. Saya telepon sampean. Saya tidak mau buat orang itu susah dengan saya. Saya suruh pulang saja. 1 tahun Pak. Akhirnya lama-lama dapat tamu. Sudah 4 tahun. Kemudian ada tamu yang sering saya tolak undangan. Ada tamu datang. Tamu ini ngundang saya Bu. Beliau bilang sama saya pengen ngundang sampean untuk menjadi pemasrah menikahkan anak saya. Tukang masrah kan Pak ya, apa namanya biasanya itu? Nah penyaman biasanya. Yang biasa pasrahkan tangki. Lah saya biasanya ini nolak Bu. Tiba-tiba mulut saya ini nak ngomong tak bisa Bu. Lillah nih Bu, tak bisa sama sekali. Saya bilang ngomong tak di tempat kayak iya. Heran nggak saya? Ngucap boleh, enggak, boleh. Karena sudah bilang iya Pak, yang kiaki sekali. Akhirnya orang tadi begini, sudah cukup tua orangnya. Akhirnya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah katanya Pak, begitu. Loh, syukur sampean ke Allah. Saya bilang sama dia kan, saya ini termasuk orang yang jarang mau diundang sama orang. Loh kok sampean bersyukur sama Allah? Saya dari rumah nih Pak Ustadz, dari tadi ini saya sebelum sampai kediamannya sampean, saya berdoa kepada Allah dan tawassul sama abahnya sampean. Biar sampean itu mau katanya Pak. Artinya dia berdoa kepada Allah biar saya mau datang. Dan kejadian ini Pak ternyata sama juga dialami oleh seorang kiai di Jawa. Ada namanya kiai yang viral saat ini, namanya Kiai Musleh Adnan. Kenal Pak? Bu, kenal. Namanya Kiai Musleh Adnan. Teh dulu cerita ini kan. Tapi siap ngaji sampean. Ini masih mukaddimah semua nih Bu. Siap ngaji Bu. Deki kol 12 mari Bu. Aduh, lagi tel kapi burit le panas, mata kantok. Pon. Nah, Kiai Musleh Adnan nih kan kedatangan tamu dari Bangkalan. Beliau ini muntak kelero, rumahnya di Pamekasan nih. Kiai Musleh Adnan sama istrinya. Kediamannya beliau itu di Pamekasan. Jadi tamu ini datang dari kota Bangkalan, Madura, sampai ke rumahnya beliau setelah mengucapkan salam dan disuruh duduk sama beliau Bu. Jadi tamu ini duduk biasa, duduk dikasih air sama beliau, dikasih air minuman, kemudian dikasih kue, sudah dipersilahkan, mari Pak, silahkan makan. Orang tadi Bu ndak ngomong Bu, cuma diam ya, keng lenengan beretan.
nganeka Kiai Musleh Adnan ini membatin dalam hatinya, orang rimak kun neng melolo, kok cuma diam, disuruh makan cuma diam. Ditengok bininya cuma pelangak pelongok, tolah toleh begini. Akhirnya kata Kiai Musleh, Pak, silakan makan Pak. Diam tetap dia, tidak ngomong sepatah kata pun. Bingung Kiai Musleh Adnan. Akhirnya Kiai Musleh Adnan agak tinggi bertanya, Pak, sampean kesini ada apa Pak? Ayo Pak, cepat, saya banyak acara Pak. Kata Kiai Musleh. Baru orang ini jawab, mohon maaf Kiai, katanya. Saya kesini ini ada keperluan sama sampean. Ayo tahu saya ada apa kira-kira? Ayo bilang sama saya. Saya ini Kiai mau ngundang sampean pengajian di rumah. Langsung dijawab sama Kiai Musleh, tak bisa. Langsung dijawab tak bisa Pak. Kebenar Kiai Musleh katanya beliau, saya ini sudah punya jadwal undangan sampai 2028 Pak. Makin 2000 berapa? 2024. Masih 4 tahun lagi full. Tak bisa. Akhirnya orang tadi nih Bu tetap ngotot. Mohon maaf Kiai, kalau bisa jadwal itu ditengok dulu Kiai. Soro jelim Pak. Bi orang nih ke Pak. Katanya Kiai Musleh Adnan bilang begini, ndak bisa, sudah full ini. Ndak Kiai, saya ini pingin ngundang sampean di awal tahun, sekitar 2005-an. Awal depan ini. Ngundang di awal tahun. Dan ternyata orang tadi rumahnya di Bangkalan. Kiai Musleh Adnan ini terketuk hatinya Pak. Beliau kemudian melihat kalender, ditengok jadwal yang diminta sama orang tadi, ternyata sudah ada yang ngundang Pak. Yang ngundang juga orang Bangkalan. Ditelepon, ditanya sama tamu tadi, ditanya, kamu kira-kira dengan orang yang ngundang saya ini rumahnya dekat enggak? Ini daerahnya dekat Kiai. Oh ya kalau dekat, kalau bisa, kalau nutut nanti saya mau kesampaian langsung. Cuma agak lambat. Ya enggak apa-apa Kiai. Tapi Kiai Musleh Pak nelpon langsung ke yang ngundang, yang punya jadwal nih, nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Betul ini dengan Bapak Fulan ini? Betul ini dengan saya. Pak, sampean ngundang saya tanggal sekian nih, jadi ke acaranya. Nanya begini, maaf Kiai, saya tidak ada ngundang sampean. Jawabannya begitu Pak. Maaf Kiai, saya tidak ada ngundang sampean. Yang saya undang sampean tahun 2026. Loh, sampean tidak ada ngundang saya ke? Enggak Kiai. Nah ini Kiai Musleh bingung Pak. Apakah Allah memberikan lupa sama orang yang ngundang, ataukah Allah ngasih keliru? Tak ngundang ditulis ngundang ke Kiai Musleh Adnan. Akhirnya Pak, ketika dijawab sama Kiai Musleh Adnan sama tamu tadi, ya udah, undangan kau saya terima. Tanggal berapa? Tanggal sekian Kiai. Iya, saya bisa. Jawabannya orang tadi Pak, alhamdulillah. Kalau sekarang saya mau merokok, kalau sekarang saya mau merokok, langsung hidupkan rokok Pak. Hidupkan rokok, minum. Kue sampai dihabiskan Pak. Kiai Musleh ini bingung. Tamu ini dia megarap kok. Kelek suruh makan tak mau, disuruh minum tak mau. Sekarang kalau udah mau minum, mau makan, dihabiskan kuenya. Akhirnya tamu tadi cerita, mohon maaf Kiai, saya berangkat dari Bangkalan, bertemu dengan orang banyak. Sebelum berangkat juga keluarga ngasih tahu, tetangga ngasih tahu. Ketika dia tahu sama saya mau pergi ke rumah Kiai Musleh Adnan, dia tanya mau kemana? Mau ke rumah Kiai Musleh Adnan. Mau ngapa? Mau undang beliau. Udah, tak usah undang beliau, tak kira dapat jadwal. Tapi saya Kiai mulai berangkat dari rumah, sepatah kata pun Kiai sudah saya niat melangkahkan kaki sampai ke rumah Kiai Musleh Adnan. Saya tidak mau bicara dan saya tetap akan bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW, kecuali hajat saya sudah terpenuhi baru saya berhenti. Nih Pak, keajaibannya solawat. Jadi dari rumahnya Pak, dari Bangkalan sampai ke rumah Kiai Musleh Adnan, yang diucapkan dalam lisannya hanya solawat ke kanjeng Nabi Muhammad sampai nyampe di sana. Dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keajaibannya solawat, dengan fadilahnya solawat, segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad